Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mirza Faisal Arifin dari kelas D dengan NIM 230512044142. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai media penyimpanan. Bagian pertama yaitu struktur disk array. Array memiliki struktur-struktur atau komponen. Yang pertama ada aktuator ARM, lalu pada bagian disk ada platter, ada track, ada sektor, ada read and write head. Pada bagian tengah ada spindle, lalu ada silinder. Pada gambar kanan ada fisiknya atau yang tengahnya ada spindle, lalu ada slider and head, lalu ada bagian disk, ada aktuator arm, ada aktuator aksis, ada aktuator, lalu untuk menghubungnya ada input output konektor, ada jumper pins, dan untuk daya ada power connector. HDD atau hard disk juga dapat dibedakan berdasarkan portnya. Pada gambar pertama adalah hard disk dengan port IDE, lalu yang kedua hard disk dengan port ATA, yang ketiga hard disk dengan port SATA, dan yang keempat hard disk dengan port SCSI. Berikut adalah tabel perbandingan dari keempat hard disk tersebut. Untuk kecepatan transfer data, IDE mendapatkan 133 MB per second, SCSI 320 MB per second lebih cepat dari IDE. Untuk ATA 133 MB per second dan SATA 600 MB per second, paling cepat dari keempat hard disk tersebut. Untuk ketersediaan dan dukungan, IDE saat ini berkurang, SCSI terbatas, dan ATA dan SATA adalah hard disk yang umum digunakan saat ini. Ketersediaan pilihan IDE terbatas, SCSI juga terbatas, lalu ATA dan SATA umum. Untuk konsumsi daya, IDE tinggi, begitu juga dengan SCSI. ATA sedang, SATA rendah. Untuk performa yang diberikan, IDE tergolong rendah. Untuk SCSI tinggi, ATA menengah, dan SATA tergolong tinggi. Pada biaya, IDE tergolong murah, SCSI bisa dibilang mahal, ATA murah, SATA juga murah. Pemasangan dan pergantian, IDE tergolong mudah, SCSI sulit, ATA dan SATA mudah. SSD juga bisa dibedakan berdasarkan portnya. Yang pertama adalah SSD dengan port NVMe. Yang kedua ini adalah SSD dengan port mSATA, dan yang ketiga adalah SSD dengan port SATA M2, dan yang terakhir adalah SSD dengan port 2,5 SATA. Berikut adalah tabel perbandingan dari SSD. Untuk kecepatan baca, M,5 SATA biasanya sekitar 400 sampai 550 MB per second. Untuk NVMe, kecepatan bacaannya 1500 sampai 350 MB per second. Pada M.2 SATA
biasanya 400 sampai 550 megabit per second. Pada M-SATA biasanya 400 sampai 550 megabit per second. Untuk kecepatan tulis 2.5 SATA biasanya 400 sampai 550 megabit per second. Untuk NVMe 1000 sampai 3000 megabit per second. Untuk M.2 SATA biasanya 400 sampai 550 megabit per second. Begitu juga dengan M-SATA biasanya 400 sampai 550 megabit per second. Untuk kapasitas umum biasanya 2.5 SATA sekitar 123 GB sampai dengan 4 TB. Untuk NVMe 256 GB sampai 8 TB. Untuk M.2 SATA biasanya 120 GB sampai 4 TB. Untuk M-SATA biasanya 120 GB sampai 1 TB. Untuk penggunaan umum 2.5 SATA biasanya digunakan untuk PC dan laptop lama. Lalu NVMe biasanya digunakan untuk kinerja tinggi pada PC dan laptop baru. Untuk M.2 SATA biasanya digunakan pada laptop dan PC kecil dengan ruang terbatas. Untuk M-SATA biasanya digunakan di laptop ultrabook dan PC kecil dengan ruang terbatas. Harddisk selain bisa dibedakan berdasarkan jenis portnya, juga dapat dibedakan berdasarkan ukurannya. Yang pertama, ini harddisk dengan ukuran 3,5, lalu yang kedua harddisk dengan ukuran 2,5. Berikut adalah tabel perbandingan dari harddisk 2,5 dan 3,5. Untuk ukuran fisik HDD atau harddisk 2,5 lebih kecil dan ramping. Untuk harddisk 3,5 lebih besar dan berat. Untuk kapasitas, harddisk 2,5 umumnya memiliki kapasitas lebih rendah dan harddisk 3,5 umumnya memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Untuk kinerja, harddisk 2,5 dibilang lebih rendah dibanding dengan harddisk 3,5. Untuk harddisk 3,5 kinerja mungkin lebih baik dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kecepatan rotasi yang lebih tinggi. Untuk harddisk 2,5 kegunaannya biasanya digunakan di laptop, konsol game, perangkat penyimpanan eksternal, dan perangkat portable lainnya. Pada harddisk 3,5 biasanya digunakan dalam desktop komputer, pada server, stasiun kerja, dan perangkat penyimpanan internal. Berikut adalah tabel perbandingan harddisk dan SSD. Untuk kecepatan, harddisk lebih lambat dibandingkan SSD. Untuk waktu booting, harddisk juga lebih lama dibandingkan SSD. Untuk resistensi terhadap guncangan, harddisk lebih rentan dibandingkan SSD. Untuk kebisingan, karena harddisk menulis dan membaca menggunakan benda yang bergerak atau berputar, jadi menghasilkan suara. Berbeda dengan SSD yang tidak menghasilkan suara. Konsumsi daya, harddisk tergolong lebih tinggi dibandingkan SSD. Ukuran harddisk lebih besar, SSD lebih kecil. Untuk harga, harddisk tergolong lebih murah dibandingkan SSD. Umur perangkat, harddisk rentan terhadap keausan mekanis dan SSD lebih tahan lama. Lalu lanjut ke NAS. Penyimpanan yang terhubung ke jaringan atau NAS adalah perangkat penyimpanan khusus file yang membuat data tersedia secara berkelanjutan bagi user untuk berkolaborasi secara efektif melalui jaringan.
Berikut adalah diagram NAS. Klien terhubung ke Ethernet atau switch, lalu switch terhubung ke network attached storage dan terhubung ke server. Semuanya berada pada satu local area network. Cara kerja NAS. Sistem NAS mengombinasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki protokol atau aturan untuk mendukung berbagai file melalui jaringan. Dengan mengikuti protokol ini, setiap komputer dapat secara lancar mengakses file dari perangkat NAS seolah-olah file tersebut tersimpan di komputer itu sendiri. RAID atau redundant Array of Independent Disk adalah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, khususnya hard disk. Teknologi RAID menggunakan cara penumpukan data menggunakan perangkat lunak dan unit perangkat keras RAID yang terpisah. Lanjut ke teknik RAID. RAID memiliki 3 teknik, yaitu stripping, mirroring, dan parity. Stripping yaitu memisahkan aliran data ke dalam blok-blok dengan satuan ukuran tertentu. Selain itu, RAID juga akan menulis blok-blok tersebut agar melintasi partisi penyimpanan secara berurutan. Cara penyimpanan data stripping ini sangat mempengaruhi kinerja hard disk komputer. Mirroring adalah teknik penyimpanan data RAID system, di mana salinan data identik dapat disimpan pada anggota partisi secara bersamaan. Jenis penyimpanan ini akan mempengaruhi toleransi pada tingkat kesalahan serta kinerja dari sebuah hard disk. Parity yaitu teknik penyimpanan data yang menggunakan metode stripping dan mirroring sebagai tools gabungan. Dalam teknik ini, fungsi paritas tertentu terhitung berdasarkan blok data. Jadi, jika driver rusak, maka blok yang hilang akan terhitung ulang dan memberikan informasi kesalahan data pada RAID. Level RAID ada 8. Yang pertama RAID 0, kedua RAID 1, ketiga RAID 2, kemudian RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, dan RAID 7. Saya akan menjelaskan semuanya. Untuk RAID 0 adalah level RAID 0 menerapkan prinsip stripping tapi tidak menyalin data sehingga tidak ada data cadangan. Hasilnya adalah kinerja komputer meningkat dan kapasitas hard disk meningkat 2 kali lipat. Untuk RAID 1, level RAID 1 disebut juga dengan nama mirroring yang membuat salinan data dari hard disk lain. Namun level ini tidak meningkatkan performa komputer. Untuk RAID 2 memakai prinsip stripping pada hard disk yang dipakai, tapi beberapa di antaranya dipakai untuk menyimpan informasi tentang pemeriksaan error dan koreksi atau error checking and correcting. Lalu RAID 3 menggunakan stripping dan sebuah hard disk untuk menyimpan informasi tentang parity. Level ini juga dipakai untuk mendeteksi error. Kemudian RAID 4 memakai strip yang besar sehingga memungkinkan sistem bisa membaca dari satu drive. Lanjut ke RAID 5, mempunyai array parity di mana semua penulisan dan pembacaan data bisa dilakukan secara bersama-sama. Level ini bisa menyimpan data parity tapi tidak bisa menyalinya. Bila menggunakan RAID 5, setidaknya membutuhkan 5 buah hard disk. Kemudian RAID 6 mirip seperti RAID 5 tapi tidak punya parity kedua yang tersebar di beberapa hard disk. Setelah itu terakhir RAID 7 menjadikan sistem operasi sebagai
controller caching yang menggunakan jalur cepat. Demikian penjelasan dari saya mengenai media penyimpanan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.